Selamat sore pemirsa Liputan 7 kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Ismi Wahismawati, inilah dia informasi selengkapnya. Senin 30 Oktober 2023, perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita kembali berlangsung dan dipresentasikan oleh kelompok 6 yang bertemakan mengenal lebih dalam penulisan berita investigasi, yang pada kesempatan kali ini beranggotakan Lala Kastila, Zahira Reka Firdania, Muhammad Holis Afwan, dan Bakiyatu Dinia. Seperti apa penjelasannya? Inilah dia informasi selengkapnya. Pemirsa, jenis-jenis berita investigasi. Menurut Bill dan Tom, terdapat 3 jenis berita. Ya, jenis berita investigasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reportase investigasi original. Ini merupakan bentuk pelaporan investigatif yang sering berujung pada investigasi publik secara resmi tentang subjek atau aktivitas yang semula diselidiki dan diungkap oleh jurnalis. Ini adalah contoh klasik di mana pers mendesak lembaga publik atau pemerintahan atas nama publik. Yang kedua, reportase investigasi interpretasi. Pelaporan interpretatif ini biasanya melibatkan seperangkat fakta dan isu-isu yang lebih kompleks ketimbang sekedar pengungkapan biasa. Pelaporan investigatif ini menyajikan cara pandang yang baru terhadap sesuatu serta informasi baru tentangnya. Yang ketiga, reportase mengenai investigasi. Ya, pelaporan terhadap investigasi adalah perkembangan terbaru dari jurnalisme. Perkembangan terbaru dari jurnalisme investigatif yang semakin biasa dilakukan. Pelaporan terhadap investigasi biasa terjadi manakala penyelidik resmi sedang bekerja. Penyelidik dari pihak pemerintah bekerja sama secara aktif dengan jurnalis pada kasus tertentu karena sejumlah alasan. Struktur penulisan berita investigasi, menulis investigatif reporting berbeda dengan menulis berita langsung, karena investigatif reporting memerlukan lebih banyak sumber, lebih banyak bahan, lebih banyak fakta, sedangkan banyaknya bahan dapat menyebabkan tersesat. Agar tak tersesat, dianjurkan agar mulailah dengan membuat outline agar berita tersusun rapi dan tidak ada yang keliru. Mengemas laporan penulisan berita. Mengemas laporan penulisan berita investigasi. Media cetak, surat kabar atau koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Media online atau internet dalam hal pengemasan. Sebuah laporan investigasi yang dipublikasi media online atau internet biasa disebut paling atraktif dibandingkan ketiga jenis media konvensional.
Melalui internet, sebuah investigasi bisa terdiri dari naskah, foto, aneka grafis, rekam audio, bahkan video streaming sekaligus. Di internet, pembaca bahkan bisa dihubungkan ke artikel atau dokumen yang relevan tanpa perlu mengotori artikel utama atau run-up-nya dengan berbagai catatan kaki atau anak kalimat. Radio dan televisi. Teknik penulisan menulis naskah untuk media cetak atau online, televisi, dan radio memiliki teknik yang berbeda. Media cetak menggunakan bahasa tulis, sedangkan televisi dan radio menggunakan bahasa tutur atau lisan. Ada 7 elemen dalam teknik penulisan berita termasuk dalam berita investigasi, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ya, kegiatan jurnalisme investigasi tentunya. Proses produksi berita sangat mengutamakan kecepatan dalam kegiatan produksi maupun penyajian hasil karyanya kepada audiens. Informasi atau pesan yang disampaikan harus fakta dan mengandung nilai penting serta menarik untuk dikonsumsi. Dalam proses produksi yang bersifat time on crime terkait dengan waktu, proses perencanaan, proses produksi, dan proses editingnya harus dilakukan secara cepat. Karena produksi berita seperti ini mengejar nilai aktualitas berita. Baik pemirsa, itulah tadi penjelasan mengenai teknik reportase dan investigasi berita yang dijelaskan oleh atau yang dipresentasikan oleh kelompok 6. Saya Ismi Wismawati dan tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di liputan 7 selanjutnya.